ketemu lagi. Kali ini aku mau liatin mainan baruku. Mainan terus. Tapi ini aku perlu ya. Ini sebentar lagi aku kan mau bikin macam-macam bento. Jadi aku butuh alat ini untuk bikin masakan sekaligus macam-macam. Nah, kita lihat ya apa aja isinya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Kita harus pasang semua handle-nya dulu. Untuk Venus pen, kita akan dapat 2 buah baut ya. Lalu kita dapat juga seperti ini. Nah, ini untuk yang panjang, untuk handle atau pegangan wajannya atau pennya. Lalu yang pendek ini untuk tutupnya. Nah, untuk menggunakannya, kita harus letakkan. Ini ada yang plastik, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya, kita letakkan dulu. Nah, lalu tutupnya kita balik. Nah, seperti ini kita lekatkan bagian bawah. Nah, lebih gampang dari atas ya lihatnya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan. Nah, jadi ini tidak ada buku petunjuknya ya, teman-teman perhatikan saja cara memasangnya. Nah, ini kita tinggal kencangkan saja. Nah, sampai kokoh ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk handle-nya kita pasang dulu. Ini ada lubangnya ya. Nah, ini bautnya kita masukkan, lalu kita kencangkan sama seperti saat memasang tutupnya. Pertama-tama kita akan bahas tentang Venus pen. Venus pen ini sesuai namanya sangat cantik ya. Nah, ini kita lihat handle, baik untuk handle tangkainya ini ya, juga untuk pegangan tutupnya. Sekilas seperti kayu, tapi bukan kayu. Ini adalah plastik tahan panas ya, sangat keras, tapi dipegang sangat lembut seperti velvet. Nah, lalu untuk motifnya sendiri jelas seperti kayu ya, tapi dipegangnya enak banget. Nah, seperti ini kita lihat tangkainya. Ini ada alur-alur dan motifnya. Ini memudahkan untuk kita pegang jadi tidak licin ya. Seperti ini. Lalu untuk lapisannya sendiri, ini adalah lapisan Greblon sesuai yang tertulis ya. Greblon itu adalah lapisan granit bersertifikasi. Jadi ini standarisasi Jerman ya. Nah, seperti ini adalah granit nomor 1. Nah, kita lihat ini ada dividernya atau sekatnya. Ini tidak bisa dilepas. Nah, jadi mencegah adanya kebocoran ya. Kalau kita mau memasak 3 macam, tidak akan ada kebocoran di bagian sambungannya ini. Nah, seperti ini modelnya. Jadi kita bisa masak 3 macam sekaligus. Nah, mengirit waktu kan? Kita bisa orak-arik telur di sini, lalu kita bisa memasak ayam tanpa minyak di sini, lalu merebus sayuran dengan sedikit air. Bisa kita lakukan secara bersamaan. Bisa juga untuk nanti aku membuat bento ya. Kita bisa goreng nugget di sini, bisa goreng sosis, lalu kita bisa memasak sayuran, lalu bisa menggoreng nasinya. Jadi kita bisa lakukan apa aja sesuai yang kita mau. Tidak hanya cantik di bagian depan, tapi lihat ya di belakang. Nah, kita bisa lihat ini warnanya adalah warna rose gold, warna kekinian. Mewah banget ya. Nah, seperti ini.
Lalu aku lebih suka lagi karena bagian besinya ini sangat lebar, jadi memungkinkan aku memakai api yang lebih besar lagi. Karena apa? Aku tidak pernah pakai api yang lebih besar dari lingkaran besi di bawah pen yang aku pakai. Jadi seandainya pen ini bagian bawahnya besinya ini lebar, aku lebih senang ya karena bisa memakai api yang lebih besar. Nah, seperti ini aku suka banget. Untuk bagian yang pinggir ini membersihkannya lebih susah daripada bagian besi ini ya. Jadi kalau seperti ini lebih mudah untuk dibersihkan. Ini bisa kita bersihkan dengan sabut besi biasa. Sedangkan untuk pinggirannya ini sayang banget kalau pakai sabut besi ya. Usahakan kalau ada makanan menetes segera lap dengan lap basah ya. Waktu panas supaya tidak berbekas nanti nodanya. Usahakan juga kita selalu membersihkan kompor supaya tidak ada jelaga atau kotoran-kotoran yang berpotensi membuat noda di bagian yang besi ini. Banyak banget ya aku dapat keluhan bagian bawah ini sampai bernoda yang bukan main menjijikkannya. Membersihkannya juga sangat sulit. Aku selama punya pen apapun, wajan apapun, tidak ada yang bernoda ya bawahnya karena aku pastikan 3 hal. 1. Tidak pernah memakai api yang lebih besar dari lingkaran besi ini. 2. Selalu membersihkan kompor, jadi kompor jangan ada kotoran. Lalu kalau 3 itu ada makanan menetes, segera dilap ya. Semua itu adalah kunci menjaga wajan kita ini tetap terlihat cantik, tidak bernoda. Nah, seperti itu. Berikutnya kita bahas tentang smart pen. Nah, ini seperti namanya sangat pintar ya. Ini kita bisa gunakan seandainya kita mau membuat katakanlah mie goreng ya. Mie goreng itu kalau kita pakai udang itu kalau dimasak terlalu lama pasti nanti akhirnya jadi keras. Nah, tapi kalau dimasukkan terakhir atau digoreng terpisah kan jelas merepotkan ya. Kalau terakhir aromanya tidak bisa menjadi satu dengan minyak. Nah, kalau kita menumis udang, lalu udangnya sudah mulai hampir matang, kita bisa pinggirkan di pinggir ini ya, bagian yang rest area ini. Kita taruh di situ, lalu kita bisa menumis mie-nya. Setelah itu matang mie-nya, kita bisa campurkan udangnya. Jadi udangnya tidak overcook atau kematangan. Lalu kita bisa juga kalau seandainya bikin katakanlah panggang daging tipis-tipis ya seperti di restoran. Nah, itu kita bisa setelah panggang kita bisa letakkan di bagian pinggir ininya. Jadi kita tidak mendapatkan daging yang terlalu matang. Kalau kematangan kan pasti keras ya. Nah, seperti itu. Ada juga seperti orang barat biasa bikin steak. Steak itu selalu disir ya, istilahnya dibikin coklat dulu kulitnya. Setelah itu dimasukkan oven. Untuk jenis makanan seperti itu jangan khawatir. Karena ini smart pen, kita bisa lepas handle-nya dengan cara seperti ini. Nah, tuasnya kita arahkan ke atas, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Kita bisa sajikan langsung di meja seperti hot plate atau kita masukkan ke oven, terserah ya. Ini sangat-sangat cantik, bentuknya juga unik. Lalu keunggulannya kalau seandainya handle-nya ini bisa dilepas adalah penyimpanannya mudah ya. Kita bisa simpan di lemari dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk dikirim pun jadi menghemat tempat ya, atau menghemat ongkos kirim, jadi nggak terlalu besar. Seandainya ini tersambung, ongkos kirimnya pasti lebih besar ya, dan juga tempat penyimpanan butuh lebih lebar. Nah, seperti ini aku bilang sangat-sangat smart. Bagi aku, kedua pen ini sangat unik ya, baik bentuk ataupun fungsinya. Nah, untuk yang suka masak sekaligus macam-macam, mungkin yang Venus Pen ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Untuk yang butuh alat saji unik, lalu yang penyimpanannya mudah, yang bisa masuk oven karena gagangnya ini tahan panas ya, bisa dilepas juga. Nah, mungkin yang Smart Pen ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan saja ya, karena yang paling penting itu adalah membeli sesuai kebutuhan.
Tapi jika ada dananya, mau beli dua-dua juga nggak dosa kok ya. Karena seperti aku bilang, alat-alat masak yang unik, yang lucu, itu selalu menambah semangat di dapur ya. Baik hanya satu biji atau mau satu lusin, pasti menambah semangat kita di dapur. Jadi yang bosan setiap hari memasak, jika memandang alat masak yang lucu-lucu itu biasanya agak terhibur ya. Nah, seperti itu. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman dalam memilih pan yang baru. Sampai ketemu di video unboxing lainnya ya. Semoga video kali ini teman-teman suka. Kalau suka jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.